Penjelasan 3 titik rejeki pada cakra tubuh manusia, oleh Aba Akbar, pelatih hipnomagnetism dan geomancer. Penjelasan 3 titik rejeki ini diprogramkan agar kita hidup lebih berkecukupan hingga berkelimpahan dalam sandang, pangan dan papan. Perhatian, penjelasan yang disajikan adalah menurut ilmu tradisional spiritual Asia kuno yang membahas tentang fungsi cakra pada tubuh manusia, banyak variabel untuk menjadi kaya. Jadikan informasi ini menjadi wawasan pengetahuan Anda. Sebelum membahas 3 titik rejeki ini, saya akan membahas rejeki dasar pemberian Tuhan pada makhluk hidup, yaitu udara, air dan makanan. Udara, air dan makanan dibutuhkan oleh tumbuhan, binatang dan manusia, dan dari 3 rejeki dasar itulah penempatan 3 titik rejeki pada tubuh manusia. Titik rejeki pertama pada tubuh manusia yaitu tali pusar, posisi dekat cakra plexus, adalah lubang rejeki pertama kita saat berada di janin ibu kita. Makanan yang kita terima saat kita masih dalam rahim ibu. Posisi perut cakra solar plexus adalah tempat masuknya rejeki berupa makanan dan air dan diolah menjadi tenaga untuk pertumbuhan badan kita. Titik rejeki kedua berada di leher, dinamakan cakra wisuda atau cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan tempat pita suara ini berhubungan dengan ekspresi diri dan komunikasi. Keseimbangan cakra ini mendukung kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan mempengaruhi orang lain, di mana berperan penting dalam dunia bisnis dan finansial. Komunikasi yang jelas dan efektif dapat membantu membangun hubungan yang mendukung pertumbuhan kekayaan dan peluang finansial. Tenggorokan adalah tempat bertemunya 3 rejeki utama yaitu lalu lintas udara, air dan makanan. Dan gerbang masuknya rejeki utama untuk diolah di perut. Orang yang kuat di cakra lehernya biasanya kaya raya. Terlihat nada bicaranya tegas, percaya diri dan bertenaga. Contohnya banyak orang yang mengangguk merendahkan lehernya saat bertemu dengannya secara tidak sadar. Penelitian di Universitas Georgia, orang yang berani tampil berbicara di muka umum dengan lancar dan tegas lebih berpotensi sukses dibandingkan orang yang pasif dalam berbicara. Kekuatan cakra leher ini juga berlaku di dunia binatang terutama yang berkelompok. Semakin keras suaranya maka semakin kuat pengaruhnya dalam kelompok tersebut, seperti di kawanan singa, serigala, monyet dan burung. Pejantan yang bersuara keras lebih berpotensi mendapatkan betina daripada yang bersuara kecil. Titik rejeki ketiga, posisi di kening, di cakra ajna atau cakra mata ketiga, berkaitan dengan kecerdasan, visi, intuisi dan wawasan dalam pengambilan keputusan. Keseimbangan cakra ini dapat membantu dalam mengenali peluang finansial, membuat keputusan yang bijaksana, dan merencanakan strategi yang sukses. Intuisi yang kuat dapat membimbing menuju kesuksesan finansial dan pengelolaan kekayaan yang lebih baik. Kualitas titik cakra ajna inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau hanya untuk terpenuhi urusan perut dan leher, itu memang ranahnya binatang. Tapi manusia membutuhkan tempat tinggal, kendaraan, aset, kenyamanan, tabungan, pengakuan, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Orang-orang visioner dan melihat ke depan biasanya lebih kaya. Bisa dikatakan titik rejeki pertama adalah titik rejeki takdir, titik rejeki kedua adalah titik rejeki nasib, titik rejeki ketiga adalah titik rejeki kekayaan. Demikian penjelasan singkat tentang 3 titik rejeki dan hubungannya dengan cakra mayor. Agar ketiga titik tersebut kokoh dan kuat tentunya harus didukung oleh cakra dasar yang kuat yang berada di tulang ekor kita. Cakra dasar mempengaruhi rasa keberadaan, stabilitas, dan keamanan. Ketika seimbang, dapat memberikan kekuatan mental dan fisik. Energi negatif faktor luar sangat berpengaruh jika cakra dasar lemah. Pengalaman kelam di masa lalu dan garis kemiskinan dari leluhur harus dibersihkan dengan menguatkan cakra dasar ini. Beberapa ahli cakra healing mengatakan bahwa pemutusan rantai karma negatif dan penyakit bawaan dari leluhur bisa diatasi dengan sering melakukan pembersihan dan penguatan cakra dasar. Perlu penanganan khusus pada cakra dasar jika seseorang bertahun-tahun hidup dalam keterpurukan. Ketidakseimbangan cakra dasar dapat menghambat aliran energi positif terkait dengan kekayaan. Cakra mayor lainnya tetap penting, namun tak sepenting cakra yang saya jelaskan di atas.